Episode sebelumnya waktu di makam surgawi hampir habis. Xiao Yan, yang awalnya hanya Doujun bintang 6, kini sudah mencapai puncak bintang 8, kekuatan yang melesat luar biasa hanya dalam setengah tahun di dunia luar. Tapi perpisahan tak terhindarkan. Leluhurnya, Xiao Xuan, tak bisa keluar dari makam tanpa jiwanya lenyap. Meski begitu, ia meninggalkan warisan berharga, Ratu Serangga Pemakan Kuno yang bisa menjadi baju pelindung setara Ban Seng. Sebelum pergi, Xiao Yan bertekad menuntaskan satu urusan, balas dendam pada Hun Ya dan Bun Li. Saat kedua musuh itu tengah berburu energi, suara dingin memecah keheningan. Tidak perlu menunggu, bukankah lebih mudah menyelesaikannya sekarang? Dua sosok muncul dari celah ruang. Xiao Yan menatap mereka penuh tekad. Inilah akhir dari semua perhitungan. Xiao Yan dan Sun Er muncul dari kehampaan, menatap Hun Ya dan Hun Li yang terkejut. Sudah 2 tahun, ucap Xiao Yan santai. Tampaknya kalian tidak berkembang. Hun Ya mencibir. Jangan terlalu sombong. Begitu kita keluar dari makam surgawi, kau akan habis. Xiao Yan tersenyum tipis. Sayangnya, kalian tidak akan pernah keluar dari sini. Hun Li menatap dengan benci. Tanpa bantuan wanita itu, kau sudah mati berkali-kali. Hun Ya menarik Hun Li. Kita mundur, tapi Xiao Yan hanya melangkah maju. Tubuhnya tiba-tiba lenyap. Dalam sekejap, tinjunya menghantam dada Hun Li. Tubuh Hun Li terpental jauh, meluncur di tanah, darah muncrat dari mulutnya. Hun Ya terpaku. Bagaimana kau bisa menjadi Doujun bintang 8? Xiao Yan menatapnya dingin. Giliranmu. Hun Ya menggertakkan gigi. Tato klan hitam muncul di alisnya. Kekuatan jahat melonjak, tubuhnya berubah menjadi cahaya yang melesat pergi. Namun, di depan sana, Xiao Yan sudah berdiri menunggunya, sayap tulang berkibar. Hun Ya meraung. Mati kau. Dia menghantam dengan sekuat tenaga. Ruang di depan Xiao Yan retak. Tapi Xiao Yan tak bergeming. Cahaya ungu merah menyala di alisnya. Tato klan Xiao muncul. Tinju mereka bertabrakan. Suara ledakan mengguncang langit. Dalam sekejap, Hun Ya terpental jatuh. Batu-batu hancur, darah mengalir dari mulutnya. Xiao Yan melayang turun, menatapnya datar. Tenang saja, bisiknya. Akan ada lebih banyak klan Hun yang menyusulmu. Mata Hun Ya perlahan meredup, napas terakhirnya lenyap. Di dalam aula kuno yang sunyi, dua sosok perlahan muncul. Xiao Yan dan Sun Er baru saja kembali setelah membunuh Hun Li dan Hun Ya, dua musuh kuat yang bahkan sulit dikalahkan seorang Doujun bintang 9. Setelah beberapa hari beristirahat, mereka berdiri di hadapan Xiao Xuan. Leluhur klan Xiao itu tak banyak bertanya. Ia hanya melemparkan benda hitam bercahaya pada Xiao Yan. Ini kain kaisar serangga kuno, ujar Xiao Xuan. Pakailah. Kain ini bisa menahan serangan apapun. Xiao Yan meneteskan setetes darah. Kain itu seketika menyatu di kulitnya, berubah menjadi pakaian hitam yang lembut namun kuat. Dia merasakan perlindungan aneh menyelimuti seluruh tubuhnya. Terima kasih, leluhur, kata Xiao Yan, mengangguk dalam. Xiao Xuan menepuk bahunya. Hari ini, waktumu di makam surgawi sudah habis. Kau harus pergi. Xiao Yan terdiam sejenak. Ia tahu ini perpisahan. Suasana pun menjadi berat. Aku akan menunggumu kembali sebagai seorang Douseng, ujar Xiao Xuan dengan suara pelan. Xiao Yan mengepalkan tangan. Aku bersumpah tidak akan kembali sebelum mencapai tahap itu. Tiba-tiba, ruang di sekeliling mereka bergetar. Kekuatan besar menarik tubuh Xiao Yan dan Sun Er. Dalam sekejap, keduanya tersedot ke dalam retakan ruang. Leluhur, tunggu aku, teriak Xiao Yan sebelum tubuhnya lenyap. Xiao Xuan menatap tempat mereka menghilang. Ia tersenyum tipis dan berbisik, semoga leluhur klan Xiao melindungimu. Masa depan klan ini bergantung padamu. Di luar makam surgawi, banyak tetua dari berbagai klan menunggu. Satu demi satu, retakan ruang terbuka. Para peserta pelatihan keluar. Sebagian terlihat lebih kuat, sebagian membawa luka. Ketika dua mayat jatuh dari retakan, semua orang terkejut. Itu Hun Ya dan Hun Li. Dua petarung tangguh telah tewas. Beberapa tetua saling pandang. Siapa yang bisa membunuh mereka? Gu Qingyang dan kawan-kawan datang belakangan. Melihat dua mayat itu, mereka langsung menduga. Jangan-jangan, Xiao Yan, gumam Gu Hua. Saat mereka berdiskusi, ruang kembali bergetar. Dua sosok terakhir perlahan muncul di langit, Xiao Yan dan Sun Er. Aura mereka begitu kuat, membuat semua orang terdiam. Pantas saja, bisik Gu Qingyang. Kalau bukan mereka, siapa lagi yang mampu? Xiao Yan dan Sun Er perlahan muncul di langit, di depan tatapan ratusan orang. Keduanya tampak seperti pasangan abadi yang baru kembali dari perjalanan panjang. Penatua Tong Xuan menatap Sun Er dan menghela napas lega. Dialah pewaris terpenting klan Gu.
Namun saat matanya beralih pada Xiao Yan, ia terkejut. Kekuatan Xiao Yan melonjak drastis, naik 3 bintang dalam waktu singkat. Tak jauh, Huo Xuan mendekat sambil tersenyum. Xiao Yan, kau benar-benar luar biasa. Xiao Yan hanya tersenyum. Ia tahu semua ini berkat warisan leluhurnya, Xiao Xuan. Tiba-tiba, 2 kabut hitam melesat turun dan berubah menjadi 2 tetua klan Hun. Tatapan mereka penuh amarah saat menatap 2 mayat beku, Hun Ya dan Hun Li, yang tergantung di udara. Xiao Yan, salah satu tetua meraung. Hidup harus dibayar dengan hidup. Ia mengayunkan rantai hitam raksasa ke arah Xiao Yan. Namun, Xiao Yan tetap tenang. Dengan satu gerakan, ia meraih rantai itu, lalu api ungu coklat membakar balik lawannya. Ledakan besar mengguncang langit, membuat tetua klan Hun terhuyung mundur. Xiao Yan menatapnya dingin. Jangan bertingkah tanpa malu. Penatua Tong Xuan segera menegur, Hun Lin. Ini wilayah klan Gu, bukan tempatmu. Tetapi Hun Lin mendesis marah. Klan Gu pun tak bisa lari dari tanggung jawab. Xiao Yan harus ikut kami. Sun Er menatap mereka tajam. Suaranya lembut tapi mengancam. Tanpa bukti, kalian tak berhak menyerang. Apalagi Hun Ya dan Hun Li sempat menyerang kami di makam surgawi. Kalian yang seharusnya menjelaskan ini. Para tetua klan Hun saling berpandangan. Mereka tak menyangka Sun Er akan membalikkan keadaan. Akhirnya, salah satu dari mereka berkata dengan geram, baik. Tapi ingat, klan Hun tak akan melupakan dendam ini. Xiao Yan hanya tersenyum tipis. Aku akan mengingat kata-katamu. 2 tetua itu pun membawa mayat Hun Ya dan Hun Li pergi, meninggalkan suasana mencekam. Saat semuanya tenang, Xiao Yan melirik sekeliling. Namun, ia tak menemukan kelompok dokter peri kecil. Hatinya terasa tidak enak. Mungkinkah sesuatu terjadi pada paviliun bintang jatuh? Penatua Tong Xuan muncul di depan Sun Er, menatap cemas. Sun Er, kau baik-baik saja? Sun Er menggeleng pelan. Di sampingnya, Xiao Yan bertanya, Penatua, di mana dokter peri kecil sekarang? Mereka sudah pergi 3 bulan lalu, pulang ke paviliun bintang jatuh. Mereka hanya berpesan padamu untuk segera kembali begitu keluar, jawab Penatua Tong Xuan. Xiao Yan terdiam. Ia menatap Sun Er. Kali ini aku tak bisa lama di klan Gu. Mau ikut bersamaku? Sun Er hendak mengangguk, tapi Penatua Tong Xuan buru-buru menahan. Klan Gu sedang dalam masalah besar. Kau tidak boleh meninggalkan alam Gu. Ada apa? Tanya Sun Er dengan alis berkerut. Penatua Tong Xuan ragu sebentar. Lalu ia bicara pelan. Alam Ling tiba-tiba menghilang. Kami tak tahu apa yang terjadi. Tempat itu seakan lenyap begitu saja. Xiao Yan terkejut. Sun Er tampak makin cemas. Tak heran klan Ling tak mengirim siapapun ke makam surgawi, gumamnya. Penatua menghela napas. Klan Ling memang sudah melemah, tapi mereka tetap salah satu dari 8 klan kuno. Kalau sampai bersembunyi begini, pasti ada masalah besar. Demi keamanan, Sun Er harus tetap di sini. Sun Er menunduk. Wajahnya muram. Xiao Yan menatapnya lembut. Baiklah. Tetaplah di sini. Ini tempat teraman bagimu. Sun Er akhirnya mengangguk pelan. Kalau begitu, Xiao Yan kakak, berhati-hatilah. Klan Hun pasti tak akan diam. Xiao Yan tersenyum tipis. Aku akan baik-baik saja. Penatua Tong Xuan menawari. Tinggallah semalam. Besok kami bukakan gerbang untukmu. Xiao Yan setuju. Malam pun turun. Di depan rumah bambu yang sunyi, Xiao Yan berdiri menatap bulan. 3 tahun bersama Sun Er membuatnya tak rela berpisah. Suara lembut terdengar di belakangnya. Xiao Yan kakak, tangan hangat menggenggam tangannya. Sun Er berdiri di sana, wajahnya seindah rembulan. Ada sesuatu yang harus kubicarakan, kata Xiao Yan pelan. Sun Er tersenyum tipis. Ini tentang Kailin, kan? Xiao Yan terkejut. Kau tahu, aku selalu ingin tahu kabarmu. Semua berita tentangmu sampai padaku, termasuk soal dia, bisiknya. Xiao Yan ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Sun Er menunduk. Dulu aku marah. Tapi aku tak bisa melupakanmu. Meski begitu, kau tak boleh seenaknya. Tiba-tiba, ia menggigit dadanya pelan tapi mantap. Xiao Yan hanya bisa berdiri kaku, takut melukai Sun Er jika bergerak. Aku akan lihat, apa kau masih berani main hati lain kali. Ucap Sun Er sengit. Melihatnya seperti gadis kecil yang manja, hati Xiao Yan bergejolak. Ia menarik Sun Er dalam pelukan, lalu menciumnya dalam-dalam. Tubuh Sun Er menegang. Wajahnya merah padam. Tapi akhirnya, ia pasrah dalam dekapan Xiao Yan. Di bawah sinar bulan, 2 hati saling menyatu. Namun tiba-tiba, suara batuk pelan memecah keheningan. Mereka menoleh kaget. Di sana berdiri seorang pria parubaya, Gu Yuan, ayah Sun Er. Wajah Sun Er semakin merah. Ia mencubit pinggang Xiao Yan, lalu kabur masuk rumah.
Xiao Yan hanya bisa tertawa kecut, menatap Gu Yuan dengan kikuk. Gu Yuan berdiri diam di bawah cahaya bulan, menatap Xiao Yan yang tampak canggung. Ia hanya bisa menghela napas. Baru kali ini dia melihat putrinya, Sun Er, begitu dekat dengan seorang pria. "Kau sudah bertemu Xiao Xuan, kan?" tanya Gu Yuan perlahan. Xiao Yan ragu, lalu mengangguk. "Ya, pernah. Aku bisa merasakan garis keturunan Xiao dalam tubuhmu," gumam Gu Yuan. Xiao Xuan rela mengorbankan diri demi mempertahankan keturunannya. Itu bukan hal mudah. Xiao Yan terdiam. Ia tahu, makam surgawi adalah penjara sunyi bagi Xiao Xuan. Meski bisa hidup sebagai energi, jiwa mereka tetap terkurung selamanya. "Penatua Gu Yuan, tak adakah cara membebaskan beliau?" tanya Xiao Yan pelan. "Bahkan aku tak sanggup," jawab Gu Yuan. "Makam itu dibuat oleh seorang Dodi. Kalau ingin menghancurkan hukum di dalamnya, seseorang juga harus mencapai tingkat Dodi." Mendengar itu, Xiao Yan hanya bisa tertawa getir. Dodi adalah legenda. Bahkan Gu Yuan sendiri tak yakin apakah sosok sekuat itu benar-benar ada. "Apakah dunia ini memang punya Dodi?" tanya Xiao Yan lagi. Gu Yuan menatap jauh, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Siapa yang tahu, mungkin mereka memang ada. Mungkin kita semua hanyalah semut di mata mereka." Xiao Yan merenung, tetapi Gu Yuan melambaikan tangan. "Besok kau akan pergi. Hati-hati. Sun Er tidak bisa ikut karena masalah di klan Ling. Menurut kamu, apa itu ulah manusia atau bencana alam?" tanya Xiao Yan. "Kami belum yakin. Klan Ling sangat kuat. Kalaupun mereka diserang, kemungkinan besar bukan karena klan Hun. Jika klan Hun ingin menghancurkan mereka, itu pasti pertempuran besar yang tak mungkin luput dari pengawasan kami." Xiao Yan tetap curiga, tapi Gu Yuan hanya menggeleng. "Semua akan terungkap nanti. Yang pasti, jangan lupakan janjimu padaku. Garis keturunan Sun Er sangat berharga." Xiao Yan menunduk malu dan mengangguk. Malam sudah larut. "Istirahatlah." Tubuh Gu Yuan perlahan menghilang di udara. Keesokan pagi, matahari menyinari pegunungan sunyi. Xiao Yan dan Sun Er berjalan keluar rumah bambu. Di langit, kapal perang besar terapung dengan megah. Ling Kuan, Lin Xiu, dan para ahli muda klan Gu sudah berkumpul. Saat Xiao Yan muncul, tatapan mereka berubah canggung. Mereka sadar, tak ada lagi yang bisa meremehkannya. Kini, kekuatan Xiao Yan telah mencapai puncak bintang 8 Dozun. Di kejauhan, Gu Yao berdiri menatapnya. Tidak ada kebencian di matanya. Ia hanya mengangguk pelan. Xiao Yan tersenyum membalas. Ia lega, Gu Yao tampaknya sudah menerima kekalahannya. Saat Xiao Yan hendak berpamitan pada Sun Er, sosok lain mendekat. Yao Xingji dari klan Yao melayang turun, melempar token giok berwarna zamrud. "Ini undangan untuk upacara klan kami," katanya singkat. "Gurumu akan mengerti pentingnya." Xiao Yan menerima token itu tanpa bicara banyak. Yao Xingji menangkupkan tangan, lalu pergi naik ke kapal. Xiao Yan menatap token giok itu. Ia akan menyampaikannya pada gurunya nanti. Ia berbalik pada Sun Er. "Sudah waktunya. Aku harus pergi." Sun Er menatapnya lembut. "Hati-hati." Xiao Yan tersenyum, melambaikan tangan, lalu melompat naik ke kapal perang. Tubuhnya lenyap di balik awan gelap. Sun Er hanya bisa menghela napas pelan, menatap kepergian orang yang ia cintai. Tak lama, klakson perang terdengar lagi. Kapal-kapal itu bergetar, lalu terbang menjauh dari alam Gu dengan suara gemuruh yang mengguncang langit.